Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميع رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميع رحمكم الله. أنصتوا حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim wa astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Allah sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarakallahu fi sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwaffiqu ma wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultan. Allahumma inna lana برحمتك وسعتك لا ترنا وجنونا وجملة وسنتنا وإليك فلا تحيبنا. آمن بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين. أموت قبل المجيب من أهل الكفران وسائل بما سأل ومؤمل بما أمل وأهل قدرنا ووعدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات. اللهم قربة المقربين واهدم لنا من قلب خير أجمعين. وصل وسلم على خير الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah ila akhirih. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: syahrul ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanamtu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuhu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Berkat rahmat, hidayah, inayah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dengan secara berjamaah. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sholat sunnah Idul Fitri yang kita jalankan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para aulia Allah, dan kepada seluruh pengikutnya dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Lewat khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan khatib berwasiat kepada hadirin kaum muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah dengan sebenar-benarnya, agar kita semua menjadi hamba Allah yang selamat dalam kehidupan dunia dan berbahagia di dalam kehidupan akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Ramadan, maka semua ibadah sunnah yang kita lakukan mendapatkan seperti pahala ibadah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengerjakan ibadah wajib di dalam bulan suci Ramadan, itu pahalanya seperti kita melakukan 70 ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Andaikan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tahun ini hakikatnya umur kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 83 tahun lebih 4 bulan. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan yang akan mampu mengangkat kita semua, menyelamatkan kita semua dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, bulan yang begitu mulia, bulan yang penuh dengan barakah dan ampunan dari Allah, kini telah meninggalkan kita.
Ada perasaan sedih di dalam hati kita semua. Kenapa kita bersedih ketika ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan? Karena tidak ada jaminan bagi kita semuanya apakah di tahun yang akan datang kita masih dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Karenanya lewat khutbah yang singkat ini mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Semoga Allah panjangkan usia dunia kita sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Dan kita berdoa memohon kepada Allah, semoga semua ibadah yang telah kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan, dari mulai hari pertama sampai dengan hari ke-30 di dalam bulan suci Ramadan, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnahnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 30 hari Allah mendidik kita semua. 30 hari Allah menggembleng kita semua. 30 hari Allah perintahkan kepada kita agar kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan Allah sunahkan salat tarawih di malam harinya. Karena Allah mempunyai tujuan untuk kita semua umat baginda Nabi Muhammad yang sangat Allah cintai. Di antara tujuan diperintahkannya ibadah puasa Ramadan dan salat tarawih disunahkan kepada umat Nabi Muhammad yang pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya bersyukur umat Nabi Muhammad yang ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian mau beribadah kepada Allah, mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, maka selesai Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar semua dosa yang kita miliki, dan keadaan orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dan orang yang melaksanakan salat tarawih di malam harinya, ketika selesai Ramadan dosa-dosanya diampuni, keadaannya bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, yang dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad. Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayawmi waladathu ummuh. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya Allah sunahkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih di malam harinya. Barang siapa orang yang mau berpuasa di dalam bulan suci Ramadan karena iman dan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa orang yang mau mendirikan sholat tarawih di malam harinya, selesai Ramadan kharaja min dunubihi kayawmi waladathu ummuh. Selesai Ramadan keluar semua dosa-dosa dari dirinya, keadaannya bersih kayawmi waladathu ummuh, seperti hari ketika dia dilahirkan dari perut ibunya. Jadi tujuan mengapa Allah perintahkan ibadah puasa Ramadan dan Allah sunahkan kepada kita salat tarawih, karena Allah ingin menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa yang akan datang. Kemudian apa tujuan yang kedua Allah perintahkan ibadah puasa kepada kita umat Nabi Muhammad yang sangat dicintai oleh Allah? Tujuan yang keduanya tiada lain adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mengapa Allah menginginkan kita umat Muhammad agar menjadi orang yang bertakwa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Allah menginginkan agar kita umat Nabi Muhammad menjadi umat yang mulia, umat pilihan Allah Subhanahu wa taala, umat yang terbaik yang dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya masih banyak di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu kalau dirinya dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara-saudaraku sekalian, lewat khutbah yang singkat ini sekali lagi khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada hadirin semuanya, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jaga dan pertahankan kesucian dari hasil ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang Ramadan kemudian mau mendekatkan diri kepada Allah? Apakah kemudian semua umat Muhammad pada hari ini semuanya diampuni oleh Allah? Apakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah tidak semua umat Nabi Muhammad. Hanya umat Nabi Muhammad yang mau mendekatkan diri kepada Allah, yang mau bertobat kepada Allah, yang nanti akan disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung dan berbahagia dan mendapatkan kemenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karenanya ketika selesai bulan suci Ramadan dan kemudian kita merayakan hari raya Idul Fitri, kita nanti akan saling bersalaman satu dengan yang lain. Kemudian kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Kalimat lengkapnya adalah Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kita semua pada hari ini menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah, dan jadikanlah kita semua pada kesempatan pagi hari ini menjadi orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ciri orang yang mendapatkan kemenangan pada hari raya Idul Fitri itu? Allah abadikan dan jelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Ada 3 ciri orang yang mendapatkan kemenangan ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri. Apa ciri yang pertama dari orang yang mendapatkan kemenangan itu? Yang pertama adalah yuti'illah wa rasulah. Orang itu akan menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukti taat kepada Allah dan Rasulnya, selesai bulan suci Ramadan, 11 bulan berikutnya dia akan menjadi orang yang mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan mentaati perintah Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perintah Rasulullah adalah agar kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku semuanya. Selesai kita sholat sunnah Idul Fitri, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Bagi yang masih mempunyai kedua orang tua, segera kemudian datangi kedua orang tua kalian. Pegang erat tangannya, cium tangannya, dan kemudian peluk orang tua kalian. Minta maaflah kepada kedua orang tua kalian. Mungkin selama ini kita semua mempunyai banyak dosa dan kesalahan. Sekaranglah waktunya kita untuk menebus semua dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat kepada kedua orang tua kita. Kalau kita mampu dan bisa melakukan itu semuanya, maka jaminannya hidup kita akan barokah di dunia dan hidup kita akan barokah di akhirat. Tetapi ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, maka tugas kita adalah ziarahi kuburnya, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedua orang tua kita diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
Allah jadikan kuburnya menjadi rawdah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi suami dan istri yang mungkin selama ini sering bertengkar, sekaranglah kesempatannya untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Saling memaafkan adalah bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kemudian kita saling meminta maaf satu dengan yang lainnya, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang bersifat hakul adami itu permohonan maafnya lebih susah. Kalau sekiranya kita hidup di dunia dan belum sempat minta maaf kepada orang yang kita zalimi, maka di akhirat kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling bermaaf-maafan satu dengan yang lainnya. Barangkali mungkin selama ini kita pernah punya salah dengan tetangga-tetangga kita. Saling bermaafkanlah satu dengan yang lainnya, agar kita semua di hari raya Idul Fitri ini benar-benar diampuni dosanya oleh Allah, baik dosa zahir maupun dosa batin, baik dosa yang berhubungan dengan Allah maupun dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Insya Allah hidup kita akan barokah dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian apa ciri yang kedua orang yang mendapatkan kemenangan? Orang yang mendapatkan kemenangan yang kedua cirinya adalah wa yakhshallah. Dia akan mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun orang itu berada dan dalam keadaan bagaimanapun. Takut kepada Allah adalah takut dengan azab dan siksanya, bukan lantas menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita mempunyai rasa takut kepada Allah, maka kita tidak akan pernah berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ciri orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wayattaqi. Orang itu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bukti takwanya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Pertahankan apa yang sudah kita lakukan dan biasakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Pertahankan tilawatul Quran yang biasa kita baca di dalam bulan suci Ramadan. Pertahankan qiyamul lail di malam hari yang sudah kita biasakan di bulan suci Ramadan. Pertahankan ibadah wajib maupun sunnah yang pernah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Pertahankan di 11 bulan kemudian. Tingkatkan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya bahagia dunia dan akhirat. Doa yang terus kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك وأمسيت وأدعك الخير وأكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah,
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب دعوات، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله، يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله
sallallahu alaihi wasallam